Mengapa orang Kristen merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember? Shalom, berjumpa lagi bersama saya Indra Nataru di YouTube channel Tua Mamadago. Sebelum itu saya mau mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya pada Natal tahun ini kita terus sehat di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa orang Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember sedangkan Alkitab sendiri tidak mencatat itu secara spesifik? Ini adalah serangan-serangan dari agama tetangga kita, menyerang kekristenan, menyerang iman Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kita harus akui bahwa memang Alkitab tidak mencatat secara spesifik Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Dan memang kemungkinan besar bahwa Yesus benar-benar tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Karena pada saat itu dalam Alkitab dikatakan bahwa gembala-gembala sedang bermalam di padang. Dan tidak mungkin pada musim dingin begitu para gembala itu bermalam di padang. Dan ada juga beberapa penafsir mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Dan juga beberapa kaum juga menafsir, mereka melihat dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Lebih tepatnya mereka melihat dari jadwal tugas Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis itu. Lalu mereka mengambil kesimpulan bahwa Yesus lahir pada bulan April atau bulan Mei. Bahkan gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, lebih tepatnya pada tanggal 6 Januari. Nah sekarang kenapa orang Kristen dominan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Ini ada kaitannya dengan perayaan kekafiran. Bahwa pada masa itu teman-teman, saudara-saudara, ada suatu penyembahan berhala, lebih tepatnya penyembahan terhadap dewa matahari. Mereka merayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran dewa matahari. Sehingga pada tanggal 25 Desember merayakan itu memasang lilin di pohon cemara yang lebih dikenal dengan Festival Saturnalia. Mereka merayakan itu pada tanggal 25 Desember. Dan untuk kita ketahui bersama, itulah yang melatar belakangi bahwa kekristenan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Itu yang melatar belakangi. Dan untuk kita ketahui bersama juga bahwa pada abad yang pertama, kedua, dan ketiga, kekristenan betul-betul teraniaya. Kekristenan betul-betul merasakan keresahan di bawah pemerintahan Romawi. Dan semuanya itu berputar 180 derajat, di mana pada abadnya yang keempat Kaisar Romawi menjadi Kristen, dan itulah kaisar pertama yang menjadi Kristen pada abadnya yang keempat. Sehingga pada abadnya yang keempat kekristenan diresmikan sebagai agama negara. Melihat itu bahwa Kaisar Romawi telah menjadi Kristen, tentu pegawai-pegawainya akan menjadi Kristen karena tuntutan politik. Wah, nggak enak ini, Kaisar kok Kristen, kita masa bukan Kristen. Jadi mereka menentukan untuk masuk Kristen, sehingga kekristenan pada abadnya yang keempat sangat penuh. Namun sayangnya kekristenan dipenuhi oleh orang-orang Kristen KTP. Kenapa saya katakan begitu teman-teman? Di saat yang berlainan mereka pergi ke gereja, namun pada saat tanggal 25 Desember mereka pergi merayakan hari kelahiran dewa matahari atau dewa Mitra itu. Mereka pergi memasang lilin di pohon cemara. Dan melihat itu, kepala-kepala gereja, petua-petua gereja melihat, kita ini sangat-sangat diserang oleh kekafiran. Gereja diserang oleh kekafiran. Melihat itu, maka bapak-bapak gereja pada saat itu bersepakat untuk merayakan acara tandingan, mengadakan acara tandingan. Dan
mereka tidak melakukan acara tandingan itu di luar tanggal 25, karena kalau mereka buat di bulan Oktober, orang-orang Kristen KTP tersebut akan pergi mengikuti acara di bulan Oktober, namun pada tanggal 25 Desember mereka juga akan pergi merayakan festival Saturnalia tersebut. Jadi melihat itu, mereka harus mencocokkan, mempaskan acara tandingan itu pada tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember, orang-orang kafir merayakan hari kedatangan atau hari kelahiran Dewa Matahari. Di sini juga merayakan 25 Desember, hari kelahiran, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus, yang bukan sekedar seperti Dewa Matahari, namun dia adalah terang dunia. Pada tanggal 25 Desember, orang-orang kafir pergi membakar lilin di bawah pohon cemara. Orang-orang Kristen juga membakar lilin di pohon cemara. Pohon cemara diambil sebagai, pohon cemara itu saudara-saudara hidup di setiap musim. Dia hidup di musim panas, dia hidup di musim dingin. Dimasuklah ke gereja bahwa pohon cemara melambangkan hidup yang kekal. Di sana membakar lilin, di gereja juga membakar lilin, yang artinya apa? Terang dunia. Jadi jelas saudara-saudara bahwa tanggal 25 Desember sangat berkaitan erat. Natal tanggal 25 Desember sangat berkaitan erat dengan budaya kekafiran. Tanggal 25 orang pergi membakar lilin. Di sini juga membakar lilin. Tanggal 25 di sana ada pohon cemara, di sini ada pohon cemara yang melambangkan hidup yang kekal. Tanggal 25 di sana merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Di sini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Benar-benar acara tandingan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, tanggal 25 Desember itu orang Kristen merayakan Natal bukan mengikuti acara dari orang-orang kafir atau orang-orang penyembah berhala. Tapi kalau kita melihat sejarah ini, tanggal 25 Desember itu adalah di mana orang-orang bapak-bapak gereja berusaha untuk mencegah orang Kristen terlibat dalam kekafiran. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau merayakan Natal dengan alasan, oh itu acaranya orang kafir, no. Justru tanggal 25 Desember itu, kalau kita melihat sejarah di mana bapak-bapak gereja berusaha untuk mencegah orang Kristen terlibat dalam dunia kekafiran. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa orang Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Memang sangat bersangkut, sangat erat kaitannya dengan acara kekafiran. Namun 25 Desember walaupun bukan tanggal Yesus lahir, tapi Alkitab mencatat Yesus pernah lahir. Alkitab mencatat Yesus pernah membangkitkan orang mati. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Yesus pernah yang membuat orang yang lumpuh berjalan. Yesus pernah mencalipkan yang buta melihat. Dan Yesus pernah mati karena saya dan saudara. Mau hari apapun, Natal adalah salah satu momen kita merayakan, kita mengenang kedatangan Yesus. Kalau saya ditanya, apakah salah orang merayakan Natal atau tidak? Orang tidak merayakan Natal itu tidak salah. Orang tidak merayakan Natal juga tidak salah. Karena Alkitab tidak pernah memerintahkan orang Kristen untuk merayakan Natal. Namun buat saudara-saudara yang tidak merayakan Natal, saya katakan rugi. Natal adalah satu momen kamu memperkenalkan siapa Kristus. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.